Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada manusia di dunia ini atau di muka bumi ini yang melebihi kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, beliau adalah manusia yang paling sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam masalah menjauhi maksiat kepada Allah, beliau paling sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Dalam menghadapi ujian dan cobaan atau ketika tertimpa musibah, beliau adalah manusia yang paling sabar ketika menghadapinya. Maka hendaknya kita melihat seperti apa bentuk kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar akhlak yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak hanya untuk Nabi, tapi juga untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200 yang berisi perintah Allah kepada kita semua agar bersabar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Tingkatkan kesabaran kalian. Perintah dari Allah kepada kita semua hamba-hamba yang beriman agar senantiasa bersabar. Allah juga pernah memerintahkan Rasulnya SAW agar bersabar dengan sabar yang bagus, kesabaran yang indah. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang indah. Dan beliau mengamalkannya. Beliau SAW telah mempraktekannya dalam kehidupan beliau sehari-hari. Ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, beliau diperintahkan oleh Allah semenjak diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk mengajak kaumnya, mengajak keluarga dan kerabatnya agar beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam bentuk kemusyrikan. Beliau berkata kepada kaumnya, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian hidup bahagia, niscaya kalian hidup beruntung. Diajak oleh Nabi agar mereka masuk Islam, diajak oleh Nabi agar mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengamalkan diri hanya kepada Allah, dan sekaligus menjauhi dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Tetapi seruan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Seruan Nabi tersebut, dakwah tauhid Nabi tersebut tidak semudah membalikkan tangan. Meskipun beliau telah diberikan gelar oleh orang-orang Quraisy dengan gelar Al-Amin, Muhammad Al-Amin, manusia yang paling amanah, manusia yang paling jujur. Tetapi tatkala beliau memulai dakwah tauhid, beliau menghadapi pertentangan dan permusuhan, bahkan menghadapi gangguan yang luar biasa. Buktinya apa? Gangguan yang beliau hadapi dari orang-orang musyrikin Quraisy tidak hanya kepada kehormatan beliau, tetapi juga kepada fisik beliau. Gangguan terhadap fisik Nabi. Ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba datang kepada beliau seorang gembong musyrikin Quraisy, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, dengan membawa kain selendang. Lalu kain itu dililitkan di leher Nabi dalam keadaan beliau sedang sujud, dililit, lalu dicekik dengan keras sehingga Nabi pun sulit untuk bernapas dan akan mati. Maka dalam kondisi seperti itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat Nabi sedang dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'aid dengan kain selendang. Abu Bakar segera mendekatinya lalu menendang dengan keras sehingga, maaf saya ikut nendang. Refleks ya, ikut nendang ini. Ya. Abu Bakar Siddiq menendang ya sehingga Uqbah bin Abi Mu'aid terpelanting. Jatuh terpelanting dan kain selendang itu terlepas dari leher Nabi. Abu Bakar berkata kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, "Ataqtulu rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah engkau ingin membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku yang hak hanyalah Allah? Ini bentuk pembelaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi.
Betapa besar kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Ketika Nabi sedang sujud di suatu hari, tiba-tiba Abu Jahal menyuruh sebagian orang musyrikin Quraisy untuk meletakkan kotoran onta di atas punggung Nabi. Itu gangguan yang dihadapi oleh Nabi dari orang-orang musyrikin Quraisy. Kurang apa coba? Beliau sempurna akhlaknya, beliau bagus muamalahnya, tidak dikenal dengan kebohongan, kezoliman, tidak pernah. Bahkan beliau telah mendapatkan gelar yang disepakati oleh orang-orang Jazirah Arab, Muhammad Al-Amin. Tapi mengapa mereka berani mengganggu? Karena dakwah tauhid, karena mengajak manusia kepada tauhidullah azza wajalla, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Makanya pengikut Nabi, orang-orang yang berdakwah sebagaimana metode dakwah Nabi, pasti diganggu, pasti dimusuhi. Dan permusuhan orang-orang Quraisy itu semakin dahsyat dan semakin keras kapan? Semenjak ditinggal wafat oleh istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid, dan ditinggal wafat oleh paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Mulai mereka terang-terangan mengganggu Nabi, ya, menjuluki Nabi dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, mereka mengatakan Muhammad kadzib atau kadzab, seorang pendusta. Muhammad kahin, Muhammad seorang dukun, sahir, tukang sihir. Muhammad majnun. Bahkan tidak hanya memberikan gelar-gelar dan tuduhan yang keji dan buruk, mereka pun merusak dan merubah nama Nabi. Mereka tidak mau memanggil beliau dengan nama yang sebenarnya Muhammad, tapi dirubah menjadi Mudammam, diplesetin oleh mereka. Ternyata plesetan nama itu sudah ada di zaman orang-orang musyrikin Quraisy. Muhammad artinya orang terpuji, Mudammam orang yang tercela. Dirubah Mudammam majnun, Mudammam kahin, Mudammam sahir, Mudammam kadzib atau kadzab, dan seterusnya. Sampai mereka saking bencinya terhadap dakwah Nabi, dengan dakwah tauhid, mereka sepakat untuk membunuh Nabi. Maka Nabi pun tidak mendapatkan perlindungan bagi dakwahnya di kota Mekah. Beliau berhijrah. Kemana hijrah Nabi? Kemana hijrahnya Nabi? Madinah apa Lombok? Ke Madinah. Sebelum ke Madinah, beliau hijrah ke kota Taif. Taif dulu. Ke kota Taif. Untuk apa? Mencari perlindungan dakwah dari tokoh-tokoh dan masyarakat Taif. Namun ketika beliau sampai di kota Taif, belum masuk ke wilayah Taif, beliau ditolak, diusir, bahkan beliau dilempari bebatuan oleh penduduk Taif. Bahkan anak-anak kecil diperintahkan ikut melempari Nabi dengan bebatuan, sehingga beliau pun penuh dengan luka-luka, berlumuran darah. Beliau lari menyelamatkan diri, lalu berlindung di dalam kebun kurma. Nabi diusir dan dilempari bebatuan. Hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang sempurna akhlaknya, hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah, diusir, dilempari bebatuan gara-gara dakwah tauhid. Tubuh beliau penuh dengan luka-luka, tubuh beliau penuh dengan darah. Maka ketika beliau berlindung di dalam kebun kurma, datang kepada beliau malaikat Jibril, lalu mengucapkan salam kepada beliau dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku diutus oleh Allah menemuimu dengan membawa malaikat penunggu gunung Aksyaben. Membawa malaikat penunggu gunung Aksyaben. Gunung Aksyaben, gunung yang mengapit kota Taif. Kata malaikat Jibril, jika engkau mau, silakan perintahkan malaikat ini untuk mengangkat gunung Aksyaben, lalu ditimpakan kepada penduduk Taif, sehingga mereka semua mati, binasa, tenggelam dalam perut bumi. Habis, tidak ada yang tersisa. Bagaimana sikap Nabi ketika mendengar dan mendapatkan penawaran dari malaikat Jibril dengan perintah dari Allah? Apakah Nabi mengatakan, iya silakan angkat saja, habisi mereka, mereka kurang ajar kepadaku? Tidak. Bahkan beliau mengatakan, jangan dilakukan hal itu. Bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan dilakukan hal itu. Justru aku berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun.
kesabaran yang luar biasa, yang sangat berat untuk dipraktekkan dalam kondisi terzolimi, teraniaya, dan dalam kondisi mendapat tawaran bantuan. Tidak, aku tidak ingin seperti itu. Justru aku berharap dan berdoa semoga Allah mengeluarkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Kemudian Nabi berdoa pada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku itu karena mereka tidak tahu. Karena mereka belum mendapat hidayah sehingga mereka berani mengusir Nabi dan melukai Nabi. Dan doa Nabi mustajab. Doa Nabi didengar dan dikabulkan oleh Allah. Mana bukti doa Nabi mustajab? Mereka banyak yang masuk Islam, bahkan menjadi kaum muslimin yang istiqomah di atas Islam. Buktinya lah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Pasca wafatnya Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, terjadi gerakan murtad yang besar di Jazirah Arab. Gerakan murtad maksudnya apa? Orang-orang yang keluar dari agama Islam berbondong-bondong kembali kepada keyakinan mereka sebelumnya. Bahkan sebagian mereka tidak mau lagi membayar zakat pasca wafatnya Nabi SAW. Ada lagi yang menyembah berhala, ada lagi yang mengagungkan jin, ada lagi yang mengkeramatkan pepohonan dan kuburan. Kembali murtad, banyak sekali yang murtad pasca wafatnya Nabi SAW. Kata ahli sejarah Islam, yang istiqamah di atas Islam diantaranya adalah penduduk kota Madinah, penduduk kota Mekah, dan penduduk kota Taif. Subhanallah, itu buah dari kesabaran dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah. Makanya buah dakwah itu bisa saja akan muncul kapan? Setelah seorang nabi atau seorang dai meninggal dunia. Tampak buahnya, ya, karena ini kaitannya dengan hidayah. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Contoh yang lain, di antara potret kesabaran Nabi SAW,